Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah palsu, suap, dan busuk. Secara istilah, korupsi dapat diartikan sebagai tindak pencucian uang yang sangat merugikan negara. Korupsi terjadi karena dua, yaitu niat dan kesempatan. Dampak dari korupsi. Secara umum, korupsi dapat berakibat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan dan dapat memperlambat tujuan nasional diantaranya dari segi tata politik, tata sosial, tata ekonomi, dan tata administrasi. Adapun pengertian dari tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah perilaku baik atau buruk yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ciri-ciri dari korupsi, yang pertama yaitu dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif dan keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan. Yang keempat, perlindungan di balik hukum. Yang kelima, melanggar kaedah. Yang keenam yaitu mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab tindakan korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu langkanya lingkungan anti korupsi. Yang keempat yaitu rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, keuntungan dari tindakan korupsi. Teman-teman, pencegahan korupsi dengan tindakan preventif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Unsur-unsur tindakan korupsi terbagi atas dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Jenis-jenis korupsi, yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, terjadinya kasus suap. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima yaitu tindakan curang. Yang keenam yaitu benturan kepentingan pengadaan, dan yang ketujuh yaitu gratifikasi. Membangun sistem integritas dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu reframing kultur, dan yang kedua dapat dilakukan dengan shedding of integrity. Nah, dengan cara yang terakhir itu dapat dilakukan dengan sistem integritas organisasi. Substansi dari materi anti korupsi yaitu sebagai seorang ASN di mana kita mempunyai fungsi sebagai pelayanan publik, sebagai pelaksana kebijakan, dan sebagai pemersatu bangsa, kita harus melakukan fungsi kita dengan adil, jujur, dan terhindar dari perilaku korupsi. Sekian podcast saya terkait dengan materi anti korupsi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.